Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Belajar bisnis melalui inkubator bisnis. Kembali lagi bersama kami di Ngopi Podcast, ngobrol penuh inspirasi. Ini adalah podcast pertama kita di tahun 2021. Dan tentunya pada episode kali ini juga nggak kalah seru dengan episode-episode sebelumnya. Nah, kenalin, saya Gangsar Panji Bijak Laksono. Dan pada episode kali ini saya juga nggak sendirian, tapi juga ditemani oleh rekan saya, yaitu... Halo Sobat Ngulik semua, perkenalkan saya Aditya Erlangga. Nah jadi benar banget Sobat Ngulik kata Gangsar tadi bahwa Ngopi Podcast kali ini adalah merupakan episode perdana kita di tahun 2021 nih Sobat Ngulik semua. Dan yang pastinya sih ya, episode kali ini tuh nggak kalah keren gitu ya, nggak kalah keren dari episode yang di tahun 2020 kemarin gitu Sobat Ngulik. Nah benar banget, jadi di episode kita kali ini kita kedatangan lagi nih ya seseorang yang hebat banget. Beliau ini merupakan gimana ya, masih muda gitu ya, masih muda, usianya nggak jauh beda dari kita yang mahasiswa, ya masih sekitar 20-an lah ya pokoknya. Tapi beliau ini tuh hebatnya, beliau sudah bisa menjadi atau apa ya, beliau itu seorang gitu, seseorang program director dari Breakcube, yaitu Sandbox for University Student, dan juga beliau ini merupakan lulusan dari University of San Francisco gitu Sobat Ngulik. Jadi mungkin kayaknya Sobat Ngulik ini udah nggak sabaran nih Sar ya. Kalau gitu kayaknya kita langsung sapa aja nih pembicara kita yang keren ini gitu Sar. Halo Kak Arman. Halo Kak Arman. Selamat siang. Siang Kak Arman, gimana nih Kak kabarnya nih Kak? Baik. Lagi di rumah terus. Alhamdulillah baik ya Kak ya. Di rumah aja lah ya Kak ya, di masa-masa pandemi seperti saat ini gitu ya. Iya. Oke deh Kak, kayaknya Sobat Ngulik semua nih Kak, sudah nggak sabaran banget untuk mendengarkan cerita-cerita yang banyak dari Kakak, meraup ilmu-ilmu yang banyak dari Kakak gitu Kak kayaknya. Mungkin langsung saja nih Kak Arman bisa langsung memperkenalkan dirinya, mungkin bisa juga menceritakan personal life dari Kakak, educational background Kakak, atau mungkin sedikit aktivitas atau kesibukan Kakak saat ini itu seperti apa Kak? Oke, boleh. Terima kasih banget untuk pertanyaannya. Selamat siang Sobat Ngulik, Aditya Gangsar. Terima kasih untuk kesempatannya untuk mengikuti podcast ini. Jadi sedikit cerita mengenai background saya. Tentunya saya salah satu partner dari LRT City Sentul, yang mungkin kalau kemarin ada yang ikut event Breakcube, letaknya di situ. Dan saya pemikiran untuk bikin program Business Incubator untuk University Students. Nanti, tapi sebelum saya mulai masuk ke situ, mungkin saya ceritakan sedikit mengenai background saya, yaitu dulu saya kuliahnya di University of San Francisco, dan setelah saya balik, saya sempat kerja dulu di venture capital, di namanya SMDV, dan jadi dari situ pengalaman kerja saya sangat tertarik di dunia startup. Dan setelah saya jalanin dan saya bekerja dapat pengalaman itu, saya selalu berpikir ke diri sendiri, gimana sih biar saya tuh terus bisa work with sama potential founders yang punya potensial banyak sekali dan yang punya ide-ide bisnis. Dan tentunya karena saya punya salah satu pemilik LRT City Sentul, di mana saya ada ruko-ruko kosong dan lain-lain. Kan ruko kalau kosong sayang, nggak diapa-apain ya. Terus saya kepikiran gimana kalau saya bikin business incubator untuk university students di Bogor, biar mereka juga bisa mencoba menjalani bisnis ide mereka. Disitulah saya lihat ada mutual benefits, mutual value untuk semua sisi, yaitu untuk university students, kita nanti akan yang financing, kita akan support ide bisnis mereka biar itu bisa menjadi sukses. Kira-kira sesimpelnya itu background-nya, bagaimana background tentang saya, dan bagaimana saya bisa memikirkan untuk membuat bisnis inkubator untuk university students di Bogor. Nah, itu Sobat Ngulik, emang Kak Arman ini emang bener-bener keren ya gitu. Meskipun usianya nggak jauh beda dari kita gitu, masih muda, tapi Kak Arman ini tuh dari pengalaman dan bisa dibilang seorang yang sukses gitu untuk di usianya yang begitu muda gitu. Nah, lanjut nih Kak, tadi Adit kan juga bilang kalau Kak Arman ini adalah program
director dari Brightcube ya. Nah, Ya. ini sedikit intermezzo aja nih Kak gitu. Jadi kan saya iseng-iseng lihat di Instagram Brightcube ini. Nah, tapi nama Instagramnya itu bukan Brightcube tapi AM Incubator. Nah, kalau boleh tahu nih AM Incubator nih makna dari namanya itu seperti apa Kak? Oke, jadi nama pertama kalau jangan saya mau jelasin dulu AM Incubator ini nama inkubator company-nya. Brightcube itu nama program pertamanya. Jadi kalau nanti ada program-program seterusnya setelah Brightcube, namanya bisa beda dan lain-lain, tapi yang tetap membuat inkubator programnya itu AM Incubator. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana saya mendapatkan nama itu ya. Jadi AM itu sebenarnya saya dapat dari pagi hari, waktu, kan ada AM, ada PM ya. AM itu symbolize morning, pagi, di mana setiap hari kita bangun, setiap hari kita ada, itu adalah pemulahan yang baru. Jadi dalam dan berkaitannya dalam inkubator program itu, karena ini bisnis mencoba menjalani bisnis idea yang baru, tentunya akan banyak pivoting, akan banyak kegagalan, karena apalagi untuk mahasiswa, ini memang pertama kali mereka cenderung pertama kali menjalani bisnis. Jadi setiap pagi itu ada pengharapan yang baru. Sebenarnya itu yang saya mau value-nya sih. Jadi untuk mahasiswa yang mencoba menjalani bisnis barunya, jangan takut gagal, karena kegagalan itu adalah malah kesempatan terbaik untuk kalian menerima, menyimak ilmu-ilmu baru, dan malah biar kedepannya bisa jauh lebih sukses, karena kalian tahu gagalnya karena apa, dan seterusnya kalian pasti akan memperbaikan kegagalan itu. Jadi jangan hilang pengharapan, setiap hari adalah hari yang baru, di mana kalian bisa mencoba sesuatu yang baru, gitu sih. Oke, jadi AM Incubator itu bisa dibilang penyelenggaranya Kak ya, dan Brightcube ini adalah program pertamanya. Benar. Nah, iya. Lanjut nih Kak, nah Brightcube itu sebenarnya mungkin Sobat Ngulik di sini penasaran sebenarnya Brightcube itu apa sih Kak gitu, dan bagaimana gitu, Kakak terinspirasi untuk membangun sebuah inkubator bisnis ini gitu, dan melaksanakan program Brightcube. Oke, iya. Pertanyaan yang baik. Jadi untuk Sobat Ngulik yang sangat penasaran Brightcube ini apa, mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa ngebantu. Tentunya yang pertama Brightcube ini adalah business incubator program. Business incubator itu apa sih? Tentunya itu adalah di mana untuk founders yang mengikutinya, mereka mencoba menjalani bisnisnya, dan di dalam program ini kita sebagai host, kita akan mendukung sebisa mungkin biar bisnis kalian bisa sukses. Contohnya apa? Kita bantu dengan apa? Ada 4 hal yang kita akan bantu untuk semua founders yang terpilih dan mengikuti program ini. Yang pertama, kita akan invest, financial investment. Kedua, kita akan kasih weekly mentoring. Jadi tentunya ini sangat penting untuk yang belum pada pengalaman kerja atau berbisnis. Tapi setiap minggu, selama 6 minggu ini, programnya 6 minggu, kita akan ada mentors yang akan membimbing kalian. Itu yang kedua. Ketiga, kita memberikan professional network. Jadi untuk bidang usaha apapun yang founders, Sobat Ngulik akan ngejalanin, mencoba bikin, kita akan kenalin kalian kepada industri expert yang bisa share pengalaman dan kasih arahan, oh baiknya bisnisnya kalau bisa begini, karena mereka emang sudah pengalaman lama di industri apapun yang founders lagi mau coba kerjain. Dan yang keempat, kita memberikan strategic place. Strategic place apa? Yaitu kita memberikan co-working space, co-living space, dan di tempatnya, Brightcube ini akan di LRT City Sentul. Saya ada 6 ruko total yang siap dipakai secara free. Untuk kalian mau buka kafe, mau buka toko, apapun itu semua gratis, fasilitas untuk kalian mencoba menjalani bisnis kalian. Jadi ada 4 poin utama ini yang tentunya founders, Sobat Ngulik akan mendapatkan jika keterima di Business Incubator Program ini. Saya summarize saja 4-nya itu apa. Pertama, financial investment, mendapatkan dana. Kedua, weekly mentoring. Ketiga, professional network. Dan keempat, strategic place. Dan kira-kira kayak gitu yang Sobat Ngulik akan mendapatkan. Dan selama 6 minggu itu, kita akan terus mendukung kalian untuk menjadi sukses.
di mana di ujung di terakhir 6 minggu itu, di hari terakhir, kita juga akan adain demo day. Itu di mana mungkin gampang mengertinya ada semacam Shark Tank, di mana teams yang terpilih, founders yang terpilih akan pitching kepada investors. Jadi selama 6 minggu itu mereka akan mencoba menjalani bisnis idenya mereka, dan setelah 6 minggu itu mereka akan presentasi hasilnya mereka itu apa, dan mereka akan bilang ke investors, untuk jalanin bisnis ini lebih lagi, kita perlu misalnya investment money sekian, 50 juta, 100 juta, berapapun itu. Untuk apa? Untuk bisnisnya kalian bisa terus dijalanin. Jadi kira-kira Brightcube itu seperti itu, yaitu ini peluang yang luar biasa untuk mahasiswa, di mana kita memberikan 4 points itu, mau dari dana, dari tempat, dari koneksi, apapun yang kalian butuhkan, biar kalian bisa sukses. Teman-teman semua bisa sukses. Yep. Kayak gitu. Oke, mantap banget ya berarti Kak Arman ya. Jadi gitu Sobat Ngulik, Brightcube itu merupakan program inkubasi bisnis ya Sobat Ngulik. Jadi banyak banget benefit yang bisa dihasilkan dari program ini, baik itu tadi ada financial investment, ada weekly mentoring, professional network, dan juga yang lainnya, yang pasti itu semua nantinya dapat membantu kita untuk membangun bisnis kita menjadi yang lebih baik lagi gitu ke depannya. Oke nih Kak Arman, mungkin tadi kan udah dijelasin tuh terkait Brightcube itu apa dan benefitnya apa aja. Nah sekarang mungkin saya ingin bertanya sih Kak, boleh di-share mungkin dari Kak Arman kira-kira kriteria dan syarat-syaratnya seperti apa sih Kak untuk join di Brightcube ini gitu. Dan ada nggak sih Kak timeline tertentunya dari program Brightcube ini gitu Kak? Oke, baik. Terima kasih. Kriteria untuk join Brightcube tentunya ada, bisa lihat di website kita di brightcube.emincubator.com. Jadi yang saya akan nilai, pertama setelah kalian submit proposal kalian, itu ada yang namanya seed deck template, di mana kalian bikin PowerPoint, di mana ada ide-ide kalian tulis di situ, yang saya akan evaluasi. Seperti apa sih poin-poin yang saya akan tentunya lihat? Yang pertama, saya akan lihat problem atau opportunity bisnis yang kalian mau bikin, itu di bidang apa? Problemnya tuh seperti apa? Itu kenapa itu penting? Karena itu adalah salah satu hal yang saya bisa evaluate kalian punya pemikiran lewat problem itu. Kedua, solusi yang kalian akan adain untuk nge-solve problem itu apa? Setelah solusinya itu, saya mau tahu di pasar itu, competitors sudah mengasih solusi. Dan setelah itu baru kalian bilang, kalau competitors melakukan A untuk nge-solve problemnya ini, kalian apakah akan bikin yang sama atau ada yang akan membedakan? Setelah competitor analysis, saya mau tahu revenue model kalian itu apa. Dan inilah poin-poin tersebut yang saya akan perhatiin lebih untuk saya bisa evaluate cara mikir kalian terhadap bisnis. Dan tentunya semua ini mungkin overwhelming atau banyak sekali yang harus diperhatiin, tapi jangan takut karena selama application process ini sudah jalan, sudah terbuka selama 3 minggu, dan kalian itu bisa diskusi dengan saya. Mungkin setelah podcastnya di-upload di YouTube atau di mana, tentunya Sobat Ngulik yang lihat ini juga masih ada waktu untuk hubungin saya dan lain-lain. Tapi tentunya poin-poin tersebut yang saya bilang tadi adalah poin-poin yang saya akan memperhatiin lebih dari problemnya bisnis yang kalian itu apa, solusi yang kalian pikirin apa, dan yang membedakan kalian itu apa, dan tentunya yang paling yang sangat penting juga yaitu founders. Jadi di tim kalian ada 3 sampai 5 orang yang ada di tim kalian. Saya mau tahu setiap team member memberikan strength yang berbeda atau enggak. Jadi contohnya apa? Di satu tim, kalau founder utamanya adalah orang finance, apakah founder keduanya ada keahlian di bidang lain? Jadi itu yang saya mau lihat. Kalau ada yang finance, saya juga mau lihat ada yang jago marketing atau yang jago sales. Jadi mudah-mudahan di sebuah tim jangan semuanya jago di finance. Karena kalian perlu founders yang bisa saling mendukung, yang saling melengkapi.
Itu juga sangat penting. Gitu sih. Dan ini semua bisa dilihat nanti di website kita, brightcube.amincubator.com, di mana kriteria-kriteria yang kita ada bisa dilihat di situ. Dan mengenai pertanyaan timeline, timelinenya seperti ini. Sekarang kita emang sudah ongoing application, open application, dan aplikasi ini akan terus berlanjut sampai tanggal 29 Januari. Tanggal 29 Januari itu hari terakhir, Sobat Ngulik atau Founders bisa apply dan mensubmit application form dan juga PowerPoint sheet deck template-nya mereka itu. Setelah itu, 8 Februari, kita akan interview top 25 team yang apply. Kita akan interview online, dan kalau mungkin ada yang offline, tapi kayaknya kebanyakan itu bakalan online. Dan setelah itu, 2 hari kemudian, tanggal 10 Februari, kita akan announcement 8 tim yang terpilih. Jadi untuk program ini, kita decide kita akan menerima 8 tim. Dan setelah itu, seminggu setelah tanggal 10, which is tanggal 15 Februari, kita akan tanda tangan kontrak untuk inkubator program itu, dan akan dimulai selama 6 minggu, yang akan berakhir di tanggal 28 Maret. Di mana di situ juga kita akan ada demo day yang dimana founders akan pitching kepada investors. Dan semua ini bisa lihat di website kita, dan juga di Instagram kita, IM Incubator. Iya, terima kasih. Terima kasih Kak Arman. Oh ini Kak, mungkin Sobat Ngulik masih ada yang penasaran sih Kak, kira-kira pesertanya itu haruskah dari mahasiswa ataukah lingkup lainnya, atau mungkin juga apakah harus dari domisili yang ada di Bogor, karena lokasi dari Brightcube ini kan emang difokuskan di LRT Sentul gitu kan ya Pak ya. Kira-kira gimana tuh Kak untuk pesertanya gitu, calon pesertanya kira-kira harus gimana sih? Haruskah mahasiswa dari Bogor ataukah dari luar Bogor juga boleh gitu Kak? Oke. Iya, jadi untuk requirements untuk founders mengikuti program ini, itu cuma ada beberapa, tapi yang penting setiap tim harus ada representasi dari university di Bogor. Jadi emang program pertama ini sengaja khususnya untuk universities in Bogor. Tapi ada exceptions-nya, bukan exception, tapi di mana di sebuah tim tidak harus untuk semuanya university mahasiswa dari Bogor, tapi hanya perlu 1. Jadi kalau ada 3 sampai 5 orang founders yang apply, kita cuma perlu 1 at least mahasiswa yang dari Bogor, dan yang lainnya tim yang kedua, ketiganya, anggota kedua, ketiganya bisa dari kampus-kampus dari luar Bogor, bisa dari siapapun, dan tidak mesti mahasiswa juga sebenarnya. Jadi bisa temennya yang sudah lulus atau dan lain-lain, itu bebas open ke siapa aja. Jadi requirement-nya hanya itu, yaitu at least 1 university student yang di Bogor. Itu aja tentunya. Jadi ini terbuka untuk tentunya spesifik untuk university di Bogor, tapi untuk teman-teman yang lain, untuk kalau mau join, kalian at least harus ada 1 team member yang di Bogor, gitu sih. Dan jangan lupa, ini open to any major, jadi bukan hanya business major. Saya nggak percaya cuman yang ikut business major yang bisa bikin usaha baru, tapi kalau misalnya di IPB, yang di Fakultas Pertanian, atau yang lain-lain, juga dengan senang hati bisa apply. Mungkin kalian bisa kolaborasi dengan Fakultas Bisnis dan Pertanian dan lain-lain. Jadi sangat open. Idenya juga bisa apapun yang kalian bisa apply. Anything that makes sense, yang ada potensi, itu yang saya akan pilih. Oh, juga jangan lupa, ini untuk mahasiswa yang di semester 5 ke 8 saja. Iya. Itu. Oke, Kak Arman, terima kasih atas penjelasannya. Nah, jadi gitu Sobat Ngulik. Tuh, jadi gimana nih, udah kalau dilihat-lihat dari persyaratan yang disampaikan Kak Arman, tuh kita masuk banget, Dit ya. Jadi kita kayaknya ini bisa ikutan ini, Dit. Iya, sadar banget. Dan tentunya Sobat Ngulik yang dengerin podcast ini juga teman-teman kita kan. Jadi pasti teman-teman ini mungkin mulai tertarik buat ikutan. Nah,
Mungkin bagi teman-teman yang tertarik buat mendaftar, mungkin langsung aja kunjungi ke website dari brightcube.incubator.com atau bisa lihat di Instagramnya AM Inkubator. Nah, mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya Kak ya. Nah, ini kan kalau menurut Kakak nih, kira-kira nih kita ini sebagai anak muda, apa aja sih yang perlu disiapkan jika ingin terjun ke dunia bisnis gitu Kak? Dan bagaimana cara mempersiapkan diri untuk menghadapi kegagalan? Karena kan bisnis itu tidak selalu berhasil ya Kak. Ada kemungkinan, ada resikonya untuk gagal. Gitu. Iya. Iya. Oke. Jadi pertanyaannya mempersiapkan apa yang founder Sobat Ngulik ini harus siapkan ya kalau mau terjun ke dunia bisnis. Tentunya di dalam memulai sebuah bisnis baru, resikonya sangat tinggi untuk failure, apalagi di awal tahap pertama-tamanya. Karena pas kalian mulai, kalian mungkin ada teman-teman ada asumsi sendiri, yaitu, oh kalau bikin ini, solusi ini bakal keterima pasar. Tapi itu semua hanya sebuah ide, until the day that emang Sobat Ngulik itu mencoba melakukannya. Jadi mempersiapkannya itu apa? Sebenarnya mungkin market research, terutama market research dulu, yaitu kalian coba research sebanyak mungkin, tapi setelah market research, yang paling penting, kalian harus coba menjalani bisnis ide kalian. Setelah kalian mencoba menjalani bisnis itu, maksudnya coba menjual ide kalian ke pasar, coba menjual produk kalian ke pasar, ke konsumen, di sanalah baru kalian akan bisa lihat ide kalian itu diterima atau enggak. Jadi mungkin kalau mengenai mindset-nya, approach-nya itu jangan takut gagal. Itu ada berkaitannya dengan pertanyaan kedua. Tapi yang pertama itu jangan takut gagal, tapi coba aja. Coba jalanin sebisa mungkin ide bisnis kalian, solusi yang kalian memberikan kepada problem itu. Dan kenapa saya membuat bisnis inkubator program ini? Karena tentunya ini juga akan ada komunitas untuk kalian sesama founders. Jadi kalian bisa semangat, bisa lihat satu batch ini ada 8 tim, bisa saling mendukung each other. Dan apalagi karena program ini mentargetkan semua universities di Bogor, yang dimana kita sudah ada partnership dengan 8 atau 9 kampus di Bogor, mudah-mudahan bisa saling mendukung dalam 6 minggu itu. Jadi bayangin kalau kalian mau bikin kafe di LRT City Sentul. Nah, tentunya setiap minggu kita akan adain acara di mana kalian bisa mengundang teman-teman untuk mendukung bisnis ide kalian. Dan kalau bayangin kalau banyak founders yang represent berbagai kampus di Bogor, itu banyak sekali yang akan bisa datang ke lokasi dan mencoba produk kalian. Dan ini akan ngebantu kalian untuk teman-teman Sobat Ngulik untuk mencoba menjual produk kalian dan ngelihat apakah teman-teman kampus yang di University di Bogor ini bisa menerima akan beli produk yang kalian mencoba jual atau tawarin. Jadi semua ini kita akan sediakan untuk mendukung kalian. Tapi kalau ditanya kalian harus siapin apa, kalian siapin ide kalian aja. Kalian harus siap ide kalian yang kalian mau coba itu apa. Selama 6 minggu itu, tidak mesti kalian ngotot kepada satu ide, tapi kalau kalian mencoba mau bikin kafe, tapi setelah 1-2 minggu menjalani kafe, sepertinya ada potensi yang lebih atraktif. Silakan ganti langsung. Jadi yang penting, terus innovate, terus improvise kepada apa yang pasar mau ya, karena tentunya mereka adalah konsumen yang akan membeli produk atau service kalian nanti. Jadi itu, jangan terus coba ide bisnis kalian. Kita emang ada moto, yaitu fail fast, grow faster. Jadi jangan takut gagal, karena kegagalan ini sesuatu kesempatan yang terbaik untuk kalian mengimprove kalian, untuk bisa menjalani ke arah yang benar ke depannya. Setelah tahu kegagalan itu, jangan hilang harapan, malah lihat kesempatan itu, apa yang saya harus pelajari lewat kegagalan itu, dan improve on it. Improve on it, biar kalian next-nya tidak repeat kegagalan itu. Jadi jangan takut gagal, karena semua orang akan gagal, apalagi di dalam bisnis.
Tapi ini yang akan kita tetap sebagai mentor atau sebagai investors, sebagai business incubator program, kita akan terus mengingatkan dan dukung sobat ngulik dan founders. Apapun yang kalian akan ngalami selama 6 minggu ini atau bahkan seterusnya, kita akan terus mendukung dan jangan putus asa. Gitu sih. Jadi gitu sobat ngulik, keren banget kan ya. Jadi apa sih yang harus kita persiapkan untuk memulai suatu bisnis gitu? Yang penting adalah kata Karman itu adalah coba aja, jangan takut gagal. Yang penting innovate dan improvise kata Karman itu. Karena saya juga pernah dengar sih Kak bahwa kegagalan itu adalah merupakan fondasi dari kesuksesan yang nanti akan kita hasilkan dari bisnis kita nantinya gitu Kak. Jadi mungkin tadi juga Kak Arman juga sempat mention gitu, mungkin sedikit untuk mempersiapkan bisnis kita adalah yang pasti yang pertama itu harus melakukan market research dulu terlebih dahulu gitu. Terus yang kedua adalah yang tadi coba menjalani bisnis yang kita ciptakan gitu, ide bisnis yang kita ciptakan gitu. Jadi gitu ya sobat ngulik, jadi jangan takut-takut untuk memulai suatu bisnis atau menciptakan suatu ide bisnis baru gitu ya. Jadi jangan takut-takut dan jangan takut gagal gitu. Oke, selanjutnya nih Kak Arman, kalau dilihat ya Kak Arman, banyak sekali gitu Kak peluang bisnis yang ada di lingkungan kita sekarang ini gitu Kak. Tapi nih Kak, terkadang itu kita tuh kadang suka bingung gitu loh Kak, bagaimana sih cara melihat kira-kira peluang bisnis apa gitu Kak yang relevan di masa sekarang ini gitu. Kita masih bingung tuh Kak untuk melihat itu semua. Nah, menurut pandangan Kak Arman sendiri nih Kak, bagaimana sih Kak caranya untuk mencari atau melihat peluang bisnis yang oke dan pas gitu Kak untuk kita jalani di masa seperti saat ini gitu Kak? Oke. Tentunya dari pengalaman saya, kebanyakan founders yang memulai bisnis baru karena mereka sendiri mengalami problem tersebut dalam day-to-day-nya mereka. Jadi contoh ya, saya mau bikin program ini, bisnis inkubator program ini ya. Ini rasional saya. Saya baru lulus kuliah beberapa tahun yang lalu, dan pas saat saya kuliah, kebanyakan pas saat saya kuliah itu teori yang masuk. Kita di kelas, kita dengerin profesor, terus kita bikin skripsi, kita bikin apapun itu. Tapi itu semua teori doang. Kita nggak pernah mencoba menjalaninya. Jadi kan selalu di bisnis kelas, saya ambil bisnis dulu, profesor kan bilang, oke, coba kalian bikin PowerPoint dan present, ada problem apa di dunia, di sekitar kalian, terus solusinya apa, coba kalian pikirin, terus nanti kalian present. Tapi nggak pernah coba menjalaninya. Ya kan ya? Jadi itu adalah sesuatu problem yang saya mengalami pas saat saya mahasiswa, di mana saya pikir, kalau kita ada kesempatan untuk menjalani business plan itu yang kita present di kelas itu, bukankah itu adalah sesuatu kesempatan yang terbaik untuk kita bisa belajar jauh lebih banyak dari sebuah teori doang yang di pikiran kita? Jadi disitulah saya juga kepikiran untuk bikin business incubator program, di mana mahasiswa ini benar terjun ke lapangan untuk mencoba bikin bisnis mereka, di mana saya percaya pengalaman mencoba untuk jalanin bisnis ini, mau gagal atau sukses itu, jauh lebih berharga daripada kita di kelas doang dan cuma mendengar teori untuk sukses itu apa. Jadi itu sih. Jadi kalau pertanyaannya adalah, peluang apa sih yang ada? Kalian lihat aja di sekitar kalian, day to day kalian. Ada nggak sih problem yang kalian alami? Harusnya problem yang kalian yang alami itu pasti teman-teman kalian juga ngalamin yang sama. Terus kalian pikir, saya ada problem ini, nge-solve-nya gimana ya? Jadi nggak usah lihat ke jauh-jauh, tapi mulai dari kehidupan kalian aja. Ke setiap harian kalian, ada nggak sih yang kalian berasa, oh kalau ada solusi ini, saya berasa akan ngebantu teman-teman saya, bisa mulai dari situ, atau keluarga saya, atau di komunitas saya, atau di kampus saya. Jadi bisa mulai dengan apa yang kalian tahu aja. Dan saya percaya di setiap kondisi, di setiap fase hidup kita, pasti ada peluang-peluang kalau kita emang mencoba untuk jalanin. Apalagi di zaman COVID ini. Contoh bisnis, apa sih yang maju karena adanya COVID? Kan cenderung banyak sekali bisnis yang terdampak buruk karena COVID.
Tapi satu bidang bisnis yang sangat maju yaitu adalah e-commerce, online sales itu sangat maju ya. Dan jadi misalnya kalian bisa lihat kalau orang ada ketakutan untuk keluar rumah sekarang, untuk ke supermarket atau ke shopping mall, sekarang ada ketakutan dan tidak nyaman untuk melakukan demikian, makanya peluang online bisnis ini sangat menarik untuk konsumen, untuk setiap orang di Indonesia. Karena pas online sales, mereka tidak usah keluar, tapi barangnya bisa ke rumah, mungkin harganya lebih murah, dan lain-lain. Jadi untuk lihat peluang bisnis, nggak usah lihat jauh-jauh, tapi ke kehidupan kalian sehari-hari aja, gitu sih. Iya, dan itu akan mungkin bikin rasional keawalan, di mana kalian pikir untuk menjalani bisnis apa gitu. Dari problem yang emang kalian sendiri punya pengalaman lewat problem itu. Iya, ya kayak gitu sih. Ini tentunya banyak cara, tapi yang saya ini untuk apalagi untuk mahasiswa, untuk sobat ngulik di sini, mulai dari situ. Iya. Oke, nah jadi gitu Sobat Ngulik. Sebenarnya kalau untuk peluang bisnis itu memang ada di sekitar kita gitu. Jadi sebenarnya bisnis itu kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Arman itu emang berawal dari permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita gitu. Jadi tinggal bagaimana cara kita buat melihat permasalahan tersebut gitu. Jadi ya, dari masalah itu jadi peluang buat dijadiin bisnis. Dan juga lihat kondisi sekarang, meskipun kondisi pandemi yang mungkin bagi banyak orang itu merupakan apa ya, bisa dibilang kayak mungkin musibah atau hambatan gitu, ternyata ada juga bisnis yang malah makin meningkat gitu tadi yang disampaikan Pak Arman di era COVID ini. Itu seperti e-commerce dan online sales. Nah, jadi ini mungkin pesan buat saya dan juga sobat ngulik yang ada di rumah ya. Jadi di era sekarang ini di masa sekarang bukan jadi alasan buat apa ya, nggak mau berbisnis karena nggak ada ide gitu. Karena sebenarnya emang peluang-peluang bisnis, ide-ide bisnis ada di sekitar kita. Nah, mungkin balik lagi ke Brightcube Kak. Ke Brightcube tadi. Nah ini mungkin setelah udah diceritain peluang bisnis, terus tadi gimana tips-tipsnya gitu. Nah ini Sobat Ngulik sebenarnya ini udah apa ya, udah tertarik buat ikutan dan mungkin bisa di-highlight kembali Kak gitu. Jadi kriteria penilaian untuk Brightcube ini seperti apa gitu. Mungkin Sobat Ngulik yang lagi dengerin bisa catat gitu. Oke. Kriteria untuk mengikutinya ya. Dan yang saya akan lihat untuk yang akan bikin saya, saya mau pilih tim ini. Seperti itu ya. Betul. Oke. Jadi seperti tadi, saya memang sudah bikin template, sheet deck template, di mana kalian bisa download di website, dan kalian bisa lihat ada 10 poin yang kalian harus, Sobat Ngulik, harus include di proposal kalian, di mananya mungkin saya nggak jelasin satu-satu, karena itu Sobat Ngulik bisa melihat sendiri di website. Tapi yang untuk pribadi saya, tentunya semua saya akan evaluate. Tapi yang pertama saya akan lihat problemnya, karena problem itu saya akan mencoba mengerti apakah problem ini banyak orang yang mengalaminya. Soalnya kalau banyak orang mengalami permasalahan itu adalah kesempatan yang sangat luas, di mana founders, Sobat Ngulik ini, teman-teman yang mengikuti program ini bisa nge-solve. Dan kalau teman-teman nge-solve sesuatu problem yang banyak orang ngalamin, di situ adalah berpotensi untuk bisa menjadi gede. Bisnis itu bisa menjadi gede gitu ya. Tapi, jadi itu yang pertama yang saya akan lihat. Kedua, saya juga akan lihat solusi kalian. Yang meyakinkan saya, kalau solusi ini akan nge-solve permasalahan itu apa? Apakah solusi ini masuk akal atau tidak? Gitu sih. Jadi ini akan kedua hal yang saya akan lihat, dan ketiga yang saya akan emphasize itu adalah tim. Tim kalian saling melengkapi atau tidak sih? Jadi mudah-mudahan yang saya sebut tadi, mudah-mudahan di sebuah satu tim, jangan semuanya keunggulannya di bidang yang sama, jangan semuanya unggul di finance doang, gitu sih. Jadi harus ada sinkronnya gitu. Briefly itu, iya. Ya jadi gitu ya Sobat Ngulik.
kriteria penilaian dari Brightcube ini kata Kak Arman itu adalah ya ada dua hal, yaitu ada dilihat dari segi problem dari bisnis kalian itu apa, lalu solusinya yang kalian berikan itu apa gitu. Terus mungkin tadi di-mention juga bahwa komposisi tim dari kalian itu jangan semua founder misalkan basicnya dari finance gitu atau dari marketing semua, tapi kalau bisa campur lah gitu istilah, ada finance, ada marketing atau ada yang lainnya gitu. Jadi nggak memiliki satu fungsi yang sama dalam satu tim yang sama gitu. Oke, Kak Arman, lanjut nih Kak. Menurut Kakak, tantangannya seperti apa nih Kak untuk kita para anak muda, khususnya mungkin para mahasiswa seperti Sobat Ngulik yang sedang mendengarkan podcast kita kali ini, yang ingin terjun gitu, kayak ingin terjun ke dunia bisnis seperti Kakak saat ini gitu. Serta tips-tipsnya bagaimana sih Kak agar kita tuh sukses dalam menjalankan bisnis kita nantinya gitu. Ya, mungkin itu yang saya sempat ceritakan. Bagaimana kalau sukses di dalam bisnis itu kita tidak pernah tahu sampai kita mencoba jalaninya. Setelah kita jalaninya, baru kita tahu hal-hal apa yang kita harus improvise, dia bisa accommodate kepada konsumen. Karena konsumen ada customer is king. Sering kita dengar phrase itu, karena mereka adalah ujung-ujungnya yang membeli produk atau service kita, dan disitulah ada value, itu kan ya. Jadi nggak ada one recipe for success, tapi apa yang kita bisa melakukan itu increase the chances of success. Itu balik kenapa saya bikin bisnis inkubator program ini. Karena mahasiswa, mungkin problem terutama kenapa mereka tidak mencoba jalanin bisnisnya sendiri, karena mereka tidak ada peluang untuk memulai. Peluangnya itu apa? Yang pertama, yang paling gampang aja itu dana, investment. Ya kan ya? Mau kalian punya bisnis ide apapun, tapi kalau tidak ada modal sedikit apapun untuk memulai, kalian tidak bisa akan mulai itu. Dan makanya di sini kita akan memberikan investment, financial investment, dan setelah itu banyak sekali first businesses gagal karena emang mereka tidak ada pengalaman untuk menjalani bisnis. Jadi setelah mereka menjalani bisnis dengan modal yang mereka ada, karena kegagalannya terlalu banyak, modalnya tidak cukup untuk mereka menjalani lagi. Modalnya udah habis gitu ya. Tapi di sini setelah kita memberikan financial investment, kita juga memberikan mentoring dan professional network. Jadi hal-hal ini yang mudah-mudahan akan mendukung Sobat Ngulik di sini biar bisnisnya itu bisa sukses. Ini tidak memastikan bisnisnya akan sukses, tapi increases the chances and probability of success by a lot. Karena emang didukung sama kita gitu. Dan apalagi Sobat Ngulik tidak perlu mengeluarkan dana apapun untuk mengikuti program ini. Karena itu yang kita akan memberikan. Dan saya lupa mention ini dari pertama, tapi ini adalah program dari salah satu kampus Merdeka. Jadi untuk Sobat Ngulik, mahasiswa yang masih aktif di kampus, ini bisa masuk sebagai SKS kalian. Jadi kalian bayangin, sebelumnya kalian mendapatkan SKS by mengikuti kelas, kalian bisa mendapatkan SKS ini, kredit ini, pas saat kalian mencoba menjalani bisnis kalian. Jadi saya pikir ini adalah program a very good potential yang kalian harus manfaatkan untuk kalian sendiri. Dan di mana untuk saya pun bisnis inkubator program ini bisa sukses kalau kalian sukses. Kalau semua gagal, semua founders yang mengikuti program ini gagal, program saya juga gagal. Jadi tentunya fokus saya adalah gimana mendukung kalian, setiap founders bisa menjadi sukses. Di mana kalau kalian sukses, baru saya sukses. Gitu, iya. Wah, menarik banget nih apa yang disampaikan Kak Arman nih. Jadi sebenarnya kendala anak muda atau mahasiswa buat memulai bisnis itu biasanya itu yang pertama modal. Terus yang kedua adanya kurangnya pengalaman gitu. Tapi dengan adanya kegiatan Brightcube ini tuh menjadikan solusi buat teman-teman mahasiswa yang pengen memulai bisnis. Karena masalah yang pertama modal itu bakal terpecahkan karena di Brightcube ini nanti bakal
diberikan financial investment tadi yang disampaikan oleh Kak Arman. Terus yang kedua karena kurang pengalaman juga nanti bakal diberikan solusi oleh Brightcube ini, yaitu dengan adanya mentor yang bakal mendampingi dan juga membimbing teman-teman yang sedang merintis bisnis gitu. Nah tapi kembali lagi tadi Kak Arman menyampaikan bahwa meskipun sudah difasilitasi semua ini tuh tidak memastikan atau menjamin kesuksesan, tapi hanya memperbesar peluang untuk mencapai kesuksesan itu. Nah, mungkin terakhir nih Kak. Nah, pesan Kak Arman buat para fresh graduate, mahasiswa, dan juga sobat ngulik yang menonton atau mendengarkan podcast ini supaya tidak takut berbisnis dan bisa memberikan impact gitu untuk sekitar terutama Indonesia. Iya. Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus. Ini kenapa saya bikin program ini juga, yaitu untuk memajukan sumber daya manusia di Indonesia. Dengan memulai dengan program ini, karena saya percaya dengan founders yang mengikuti program ini, saya percaya ilmu mereka, pengalaman mereka, bagaimana berbisnis atau menjadi pekerja di dunia bisnis nanti akan semua meningkat. Dan itulah emang adalah tagline kita, yaitu teman muda berkarya. Jadi itulah emang motivasi saya. Saya mau lihat semua founders yang mengikuti program saya ini meningkat dalam skills-nya mereka menjalani bisnis atau menjual sesuatu produk, service, apapun itu harus ada value-nya. Dan tentunya pas saat kalian mengikuti program ini, Sobat Ngulik, kenapa kalian jangan takut dan malah harus excited untuk mengikuti program ini? Karena di program ini kita akan embrace kegagalan, kita akan mendukung sebisa mungkin biar kita semua bisa sukses bareng. Itu sih. Jadi untuk kalau kalian teman-teman banyak kekhawatiran kalau bisnis ini gagal dan lain-lain, banyak drawback-nya, kita sebagai bisnis inkubatornya yang akan tanggung kegagalan itu. Jadi semua alasan untuk tidak mencoba menjalani bisnis, kita itu tanggung. Karena kalau karena itu modalnya dari kita, dukungannya dari kita, dan mungkin downside-nya kalau yang saya bisa pikir, resiko yang kalian harus tanggung ya waktu saja. Karena 6 minggu itu kan founders yang akan menjalani bisnisnya. Jadi waktu ini aja yang akan mungkin kalian harus ngeluangin ya gitu ya, memberikan kepada bisnis inkubator program ini. Tapi di situ saya percaya di mana kalian bisa ngeluangkan waktu itu, banyak hal-hal baru yang kalian bisa mempelajari dan akan mempraktekkan di masa depan kalian yang sangat cerah. Gitu sih. Jadi jangan takut karena kegagalan itu kita akan mengalaminya bersama dan kita mempersiapkan komunitas yang akan mendukung kalian sebisa mungkin. Gitu. Wah, keren banget Kak Arman. Jadi gitu ya Sobat Ngulik. Keren banget deh pokoknya Kak Arman ini dan terutama programnya yaitu Brightcube. Tadi juga ya Sobat Ngulik banyak banget malahan insight yang kita dapatkan dari Kak Arman ini. Kata Kak Arman itu yang terpenting adalah sering diulang kali yaitu adalah jangan takut dan coba aja gitu ya. Jadi yang namanya kegagalan itu sebenarnya urusan belakangan karena yang tadi saya bilang juga kegagalan adalah sebuah fondasi dari kesuksesan yang akan kita petik nantinya gitu. Dan ngomong-ngomong Brightcube, jadi diingatkan lagi untuk Sobat Ngulik semua, terutama kita para mahasiswa di semester 5 sampai semester 8 gitu ya. Jangan lupa untuk join nih teman-teman Sobat Ngulik Brightcube di bit.ly/Brightcube, Brightcube-nya di caps lock. Lalu bisa juga kalian cari informasinya terkait di brightcube.imincubator.com dan juga jangan lupa dicari-cari juga di Instagramnya di imincubator gitu ya Sobat Ngulik. Nah, Sar, kira-kira gimana nih Sar? Udah siap belum nih? Kak Arman, Gangsar kayaknya udah siap nih Kak untuk join ke Brightcube nih Kak. Udah punya bisnis Kak dia kayaknya. Gimana Sar? Ini emang harus dicoba sih, karena apalagi ini saya ngomong juga buat sobat ngulik ya. Karena bener tadi kata Kak Arman ya, kita nggak ada alasan lagi buat nggak ikut ini gitu. Apalagi alasan kita, modal sudah ada, mentor juga udah disiapin dan mentornya tentunya pasti keren-keren dan ahli di bidangnya.
terus tempat juga sudah disiapin. Udah, kita tinggal nyiapin waktu dan ide yang terbaik gitu. Jadi nggak perlu takut gagal lagi, karena apa ya? Mungkin izin mengutip dari moto dari kegiatan Breakup ini, yaitu fail fast, grow faster. Ya, Mantap lah, mantap. Nah gitu ya Sobat Ngulik, jangan takut. Yang penting kita tinggal nyediakan ide bisnis kita aja, terus sama tinggal menyiapkan waktu kita gitu ya. Semua selain dari itu sudah disiapkan semuanya dari Breakup ini gitu Sobat Ngulik. Oke Sobat Ngulik, mungkin saya dapat mengutip salah satu kutipan dari Steve Jobs dan juga dari Bob Sadino, yang mana kata Steve Jobs itu, satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat adalah cintai apa yang Anda lakukan. Ya, do what you love and love what you do gitu intinya. Dan juga dari Bob Sadino, setinggi apapun pangkat yang dimiliki oleh kamu, kamu adalah tetap pegawai. Tetapi sekecil apapun usaha yang kamu punya, kamu adalah bosnya, Sobat Ngulik semua. Nah, jadi gitu Sobat Ngulik. Dan terima kasih kepada Kak Arman yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi podcast dan juga mau diulik-ulik sama Sobat Ngulik semua, sama saya juga dan juga Gangsar. Terima kasih lagi ke Kak Arman atas waktunya. Mungkin sekarang sudah memasuki sesi-sesi akhir dari Ngopi Podcast kita episode kali ini. Jangan lupa untuk Sobat Ngulik semua untuk saksikan terus episode Ngopi Podcast selanjutnya. Kalau gitu, saya Aditya Erlangga bersama rekan saya. Gangsar Panji Bijak Laksono pamit undur diri. Sampai jumpa di Ngopi Podcast episode selanjutnya. Sampai Bye. jumpa. Bye. Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Ngobrol Penuh Inspirasi selanjutnya. Bye-bye!